jarak antara masing-masing titik dari kedua garis lurus yang dibengkokkan sama. Jadi yang tadi ini tali, Anda bengkokkan ini, bengkokkan di tengah-tengah ini, ya berbentuk dia seperti ini, ya. Nah, titik ini, yang ini disebut sebagai titik optimum. Titik optimum itu ada dua, ada yang maksimum seperti ini, ya, ada yang seperti ini. Maka pada kondisi seperti ini, titik optimum itu disebut dengan titik minimum. Titik optimum di sini disebut dengan yang maksimum, ya, karena paling tinggi. Kemudian, jika ini sebagai sumbu simetris, maka jarak dari sumbu simetris ke kiri ini dan ke kanan sama. Misal, di sini sumbu simetris itu di sini memiliki nilai angka 7. Kemudian pada titik di sini 3. Maka selisihnya berapa ini? 4 ya. Maka di sebelah kanan ini menjadi 11. 11 atau 10? 11, Pak. 11 ya, karena ini 4, ini 4 ya. Nah, jadi jika diketahui ya, sebenarnya sumbu simetris seperti ini sumbu simetris pada titik 15. Jika ujung kiri ini 20, maka Palia Damaranti. Maka di sini berapa di sini, Palia? 10, Pak. Bagus. Karena jarak ini ke sini kan 5, ini juga 5. Itu pengertian jarak antara masing-masing titik dari kedua garis lurus yang dibengkokkan sama terhadap sumbu simetris. Dan makin lama makin jauh ya. Semakin ke kiri, semakin ke kanan, semakin menjauh. Nah, dari gambar ini dikatakan parabola yang terbuka ke atas. Misalkan, ya, dari gambar ini, garis AB ini disebut sebagai garis simetris atau sumbu simetris. Dan titik A ini, titik A di sini, ya, disebut sebagai titik optimum. Dalam hal ini titik ekstrim, ya. Jadi titik ekstrim atau optimum itu ada dua, bisa maksimum, bisa minimum. Pada waktu kondisi parabola terbuka ke atas, maka itu adalah titik minimum. Sementara jarak dari, ya, maaf, ini E ini ya, di sini E. Jarak dari C ke E itu sama dengan jarak dari E ke D, ya. Saya ulangi, di sini ada E ya, ED. Jadi mungkin di video ini Anda tidak ada E, ini yang E di sini ya, pada titik ini adalah E. Nah, ini bentuk umum daripada persamaan parabola Y sama dengan fungsi X, ya. Artinya di sini parabola itu kan ada dua tadi. 4 bentuk. Parabola terbuka ke atas, parabola terbuka ke bawah, terbuka ke samping, dan parabola terbuka ke samping kanan. Nah, jika Y sama dengan fungsi X, berarti parabola itu hanya ini. Sementara yang ini sudah X sama dengan fungsi Y. Nanti kita bahas ini ya. Jadi kita fokus sekarang dulu, parabola Y sama dengan fungsi X, di mana bentuk parabola itu hanya terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Ini yang kita bahas sekarang. Nah, sekarang bentuk dari persamaan fungsi nonlinear itu, ya, tadi Anda lihat tadi pertama-tama A plus BX plus CX pangkat 2. Saya ulangi ya. Anda jangan terpaku pada simbol-simbol ya. Ini bebas. Yang penting dalam persamaan itu pangkat tertinggi itu adalah lebih dari 1. Dalam hal ini 2. Jadi bentuk persamaan ini sama. Jika di sini dibuat AX pangkat 2, di sini saya buat CX pangkat 2. Ya, Anda jangan fokus kepada nilai seperti ini. Ya. Nah, jadi dalam hal ini bentuk persamaan itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, di mana nilai A ini tidak sama dengan 0. Karena jika ini 0 dikali ini pasti 0. Tambah BX tambah C. Maka BX tambah C, pangkat tertinggi di sini sudah 1. Berarti ini persamaan linear.
Saya ulangi, persamaan parabola nonlinear dalam hal ini adalah yang ini. Tetapi dengan catatan sama dengan jika 0, ini 0, maka persamaan itu menjadi Bx tambah C. Itu sudah persamaan linear yang pangkat tertinggi sama dengan 1. Oke, sampai di sini, Dek. Ada pertanyaan? Sudah ada, Pak. Belum, Pak. Ada pertanyaan, Dek? Belum, Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Pak, Belum ya. Nah, oke. Nah sekarang dari persamaan di atas, Y sebagai variabel terikat ya. Ini sebagai variabel terikat dan X itu sebagai variabel bebas. Ini. Dan X ini dalam hal ini dia diletakkan pada sumbu horizontal, Y pada sumbu vertikal ya. Jadi sumbu horizontal itu disebut dengan absis ya. Perhatikan. Dari persamaan yang ini, Y fungsi X ini kemungkinan bentuk parabola hanya ada dua. Parabola terbuka ke atas dan parabola terbuka ke bawah. Ya, jika Y sama dengan fungsi X. Untuk mengetahui apakah parabola terbuka ke atas atau ke bawah, ya, itu dilihat dari nilai A di sini. Jika nilai A itu, ya, nah ini kan parabola terbuka ke atas kan? Nah, ini persamaan. Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 12. Perdina Veronica, ini tadi persamaan parabola. Ini tadi kan? Ini. Misal ini ada contoh. Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 8X tambah 12. Dari persamaan ini, Perdina Veronica, nilai A itu berapa nilai A di sini? Bisa 2, Pak. Berapa? 2. 2. Nilai A sama dengan 2. Pintar. Nilai B? 8. 8. Nilai C? 12. C 12. Jadi kata Ferdina Veronica, dalam kasus ini nilai A itu sama dengan 2, B 8, C 12 ya. Iya, Pak. Nah sekarang, jika persamaan ini saya ganti, Y sama dengan 2X pangkat 3. Sorry, 2X pangkat 2. Maaf, 3X pangkat 2. Dikurang 8X. Ditambah 12. Pada contoh persamaan yang merah ini, nilai A berapa di sini, Ferdina? 3, Pak. Berapa? 3. 3. B? 8. 8. C? 12. Nah, tadi di sini kamu katakan tadi nilai A berapa? 2. Yang itu 3. Berapa? 3. 3. Di sini nilai A berapa? 2. 2. Dari mana 2? Dari sini? Enggak kan karena 1 Dari sini? ya, Pak. Kalau dari sini 1. kamu katakan berarti di sini nilai A itu 2. Berarti. Enggak, Pak. 1, Pak. Yang bawah 1. Jadi di sini nilai A berapa? 1, Pak. Iya. Nah, jadi kata Ferdina Veronica di sini nilai A1. Torang. Dari persamaan ini torang. Nilai A berapa torang? Oh, nggak bisa ya, nggak bisa handset ya. Oke. Nggak bisa handset. Oke. Torang minggu depan handsetnya betulin deh ya. Oke. Okta Putri Cahaya Ningrum. Dari persamaan ini nilai A itu berapa? 1, Pak. B? 1. Nilai B B. min 8. C 12. Iya. Nah, misal Okta Putri Cahaya Ningrum Pasaribu, Y sama dengan 12 ditambah X pangkat 2 dikurang 8X. Maka nilai A berapa di sini, Okta? Itu tetap yang ada pangkatnya, Pak. Enggak, ini kan 12 12 berarti tambah A X pangkat 2 dikurang 8X. Maka berapa nilai A di sini? 12. 12. Ini 12 ya. Nilai B?
1. 1, pintar. Nilai C? 8. 8, pintar. Okta, jika mahasiswa tidak paham, yang salah siapa? Dosen, Pak. Bagus. Nah, berarti semua belum paham. Pengertian A di sini adalah koefisien dari variabel X pangkat 2. Ya. Kemudian B itu adalah koefisien dari variabel X pangkat 1. C ini adalah konstanta, dengan kata lain tidak ada X-nya. Nah, Okta Veronica, Okta Putri, Y sama dengan 5 ditambah 7. Apakah ini sama dengan Y sama dengan 7 tambah 5? Sama. Sama, Pak. Nah, persamaan ini sama enggak? Beda, Pak. Apa yang beda, Dek? 12. Apa? Sama, Pak. Apa? Sama. Sama. Makanya Okta Putri Cahaya Ningrum, mana lebih banyak jumlah kuping di tubuh manusia daripada jumlah mulut? Kuping. Kuping. Artinya di situ coba bayangkan, seandainya kuping hanya 1, mulut 2, dunia ini tiap hari akan selalu ribut. Kebanyakan mulut daripada mendengar. Jadi Dek, jangan langsung jawab dulu, kan? Nah, dengar, baru jawab. Nah, saya ulangi, Okta Putri, persamaan yang ini sama di bawah sama enggak? Iya, dia mendengar dulu baru jawab. Sama enggak? Persamaan di atas ini sama enggak? Sama, Pak. Sama. Jika sama, tadi konsep daripada nilai A itu adalah koefisien atau angka yang di samping kiri dari variabel X pangkat 2. Ya kan? Maka Ya, di Pak. sini nilai A berapa nilai di sini, Okta? 1. Putri. 1. 1. Di sini nilai A itu berapa nilai di sini? A di sini. 1. Jadi kamu katakan tadi berapa tadi A di sini awalnya tadi? 12, Pak. Salah, Pak. Iya. Karena mahasiswa tidak pernah salah, yang salah dosen, ya. Nah, jadi kamu udah paham di sini? Sudah. Udah. Sudah, Pak. Ferdina Veronica ke orang Batak, tapi gaya kamu kayak orang Batak. Udah Pak, gitu kayak. Aduh, otak. Ya. Udah. Itu kalau Ferdina yang ngomong gitu udah, wajar karena dia memang dari Korea Utara. Atau Okta Putri Cahaya dari Medan ya? Bukan, Pak. Dari mana? Jawa. Iya, apalagi kalau menjadi halus itu. Oke. Nah, maka di sini nilai A itu adalah 1, ya, 1 ya. Jadi tolong Anda ya, jika misal ada ini Y sama dengan 8, Y sama dengan 2X ditambah 30 ditambah 5X pangkat 2. Padirman Giawa. Kalau ini tidak bisa, kita tutup sampai di sini. Kita istirahat 5 menit dulu. Kalau Ferdinand Giawa tidak bisanya, kita istirahat 5 menit. Biar Ferdinand Giawa merenung. Maka dalam persamaan ini, Ferdinand Giawa, nilai A berapa nilai A di sini? Nilai A 2, Pak. Nilai A 2, pintar. A 2. Nilai B berapa? 30. 3? 30, Pak. Nilai C? Nilai C 5, Pak. 5, pintar. Ferdinand Giawa, jika mahasiswa tidak paham, siapa yang salah? Dosen, Jika mahasiswa itu tidak paham, sangat susah Pak. memahami. Yang salah siapa? Itu bukan dosen lagi, mahasiswanya yang tidak salah di situ ya. Iya, Pak ya. Tadi saya tanya, semua udah paham? Udah. Makanya deh, kalau ditanya jangan berbohong, bohong itu dosa. Tadi kan saya tanya, udah paham? Udah.
ternyata di sini belum paham. Udah kita 5 menit istirahat. Biar Ferdinand jawab paham ini. Tolong dulu 5 menit kita merenung. Tolong pahami dulu pengertian dari sini. Konsep A itu adalah angka yang di samping X pangkat 2. Nilai B itu adalah angka yang di samping X pangkat 1. C itu adalah angka yang tidak ada di samping kirinya X. 5 menit kita dulu istirahat ya, 5 menit. Semua ya, 5 menit. Anda semua merenung untuk ini biar paham. Inilah gara-gara Pedirman ini. Jadi saya katakan udah paham, udah Pak. Gilang ditanya, maaf Pak. Oke, 5 menit merenung. Siapa yang mau minum silakan minum. Bisa matikan dulu kamera 5 menit, mana tahu Anda mengurus suami Anda, menyiapin kopi suami Anda, apalagi CWI ini. Bisa kamera 5 menit dimatikan. Mana tahu Anda mau minum dan sebagainya ya. Silakan 5 menit. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ini kok kalau bilang kita bilang mana yang kamu lakukan ada makanan yang enak dibandingkan yang tidak enak kau makan. Ya tapi lebih yang ini. Oh, Mak, ini banyak. Kalau kita mau Udah soleha. Iya, Udah? Bapak. Iya, Pak. Kayaknya kita udah pernah mata kuliah lainnya. Iya, Pak. Mata kuliah apa, Dek? Riset Afrasiana. Sama Oh, pengantar juga, teori juga. oh udah ya. Oh, jadi kamu udah ngambil teori? Udah, Pak. Teori makro? Udah, Pak. Teori ekonomi makro. Nah, ini, Dek, kamu P2K ya? Iya, Pak. Nah, inilah kekurangan P2K ini. Harusnya pengantar dulu baru teori. Tapi ini langsung dapat teori dulu baru pengantar. Oke lah. Berarti kamu udah dapat teori. Ya? Nah, berarti kamu harus bisa ini ya, nanti ya. Harus bisa ini. Insya Allah. Oke, udah 5 menit. Udah 5 menit ya. Julio Chandra, kamu paham ini, Dek? Paham, Pak. Julio Chandra. Iya, Pak. Maka nilai A berapa di sini, Julio Chandra? 5. Berapa? 5. Dek, kamu kan orang Batak. Suaranya harus kuat, Dek. Nilai A berapa 5, di sini? Pak. 5. Berapa? 5. Nilai Halo. B? Nilai B 2. Nilai A? 5. Nilai A berapa? Nilai A? 5. Nilai C?
30. Nah, tolong terangkan sama Pedirman. Tolong terangkan yang kuat sama Pedirman, sehingga Pedirman bisa paham. Ya, untuk nilai A itu khusus yang pangkat 2. Kemudian yang untuk B itu pangkat 1, yang kemudian yang C itu yang koefisien bebas. Ya, maksud saya Julio Chandra, tolong terangkan sama Pedirman Giawa biar dia paham, itu maksud saya. Karena dia belum paham. Ya, untuk A itu khusus yang pangkat 2. Kemudian yang B itu pangkat 1. Kemudian yang C itu yang bebas. Julio Chandra, kalau kamu paham baru nilai 8. Tapi jika gara-gara kamu orang lain jadi paham, kamu nilai sempurna 10. Tanya dulu Pedirman Giawa udah paham atau belum? Oke, Kak Fedirman udah paham belum? Udah. Terima kasih. Coba Udah, Pak, Julio katanya, Pak. Chandra, dia katanya dia udah paham. Tadi juga saya tanya, udah paham. Tetapi gear saya tanya nggak bisa. Nah, coba tes dulu dia, apakah udah paham betul atau tidak? Oke, Kak Fedirman, untuk nilai C-nya berapa? Nilai C-nya itu nilai C-nya 30. Kemudian nilai A, Nilai A-nya 5. nilai B, 2. sudah Ah, Pak katanya Pak. ya bagus. Julio Chandra, buat lagi soal persamaan slide ini. Buat lagi persamaan, biar dia paham. Kau sendiri yang buat soal. Dia berapa? Kamu yang buat soal, saya yang nulis, nggak apa-apa. Dia sama dengan berapa? Y 10, Y 10, kemudian B berapa? 5X. 5X, Oke. Kemudian di sini 15. Oke, X pangkat 2. Oke, 15. sudah. Coba tanya Pedirman, dia udah paham atau belum? Kak Fedirman sudah paham? Sudah. Dari tadi juga dia bilang udah paham, tapi buktikan dulu bahwa dia udah paham, itu maksud saya, Julio Chandra. Untuk nilai A-nya berapa? Kak Fedirman? 15. Oke, kemudian untuk B, B 10. untuk C, 5. ini Gimana, Julio? terbalik ya? Terbalik. Untuk B-nya 5, kemudian untuk C-nya 10. Oh iya. Iya kan? Jadi itulah saya bilang si Pedirman ini orang pertama mengatakan paham Pak. Kan ternyata oke Julio ya. Jadi Julio, jika hanya kamu paham itu masih nilai 5, tetapi jika gara-gara kamu yang lain jadi paham, kamu sempurna 10. Sieni Asara. Enggak ada dia ya. Tolong apa dia? Sieni Asara dikeluarkan karena dia tidak ada. Admin, tolong dikeluarkan namanya Sieni Asara karena orangnya tidak ada. Dia tulis di chat, Pak, speakernya bermasalah. Oh, bermasalah ya. Oh, oke lah, gini aja lah ya. Biar jangan ada alasan minggu depan jika semua Anda mengatakan speaker bermasalah, handset bermasalah. Berarti setiap saya bertanya, Anda nggak menjawab. Mulai minggu depan tidak ada alasan. Handset bermasalah, speaker bermasalah, ya. Jika semua nanti Anda buat masalah, jika Anda nanti karena Anda tidak tahu, Anda chatting, admin, handset bermasalah, speaker bermasalah, sehingga tidak ada suara. Pokoknya mulai minggu depan, ya, lebih bagus Anda tahun depan ambil mata kuliah nih daripada ya Anda bilang speaker bermasalah. Ya, oke. Sekarang
Pak lihat, Pak Lia udah paham ini. Radina Ramlan. Iya, Pak. Kameramu mana, Dek? Kameranya belum saya benerin, Pak. Apa? Kameranya masih belum saya benerin, Pak. Minggu lalu kan rusak, Pak. Saya nggak bisa dengar. Siapa yang bisa bantu pendengaran saya? Kameranya masih rusak, Pak. Oh, oke. Berarti sama dengan saya ya. Kalau saya bilang nanti kameranya rusak, kamera Bapak aja rusak. Entar kau bilang gitu, oke lah. Oke, Radina Ramlan. Ya, Ya, Pak. nilai A berapa di sini? Nilai A 15. 15. Nilai B? 5. Nilai C? 10. Bagus ya. Jadi tolong ya, Pak. tolong semua harus paham ini ya. Maka dengan demikian, untuk mengetahui apakah parabola itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, dilihat dari nilai A. Ya. Jika nilai A itu lebih besar 0, maka parabola itu terbuka ke atas. Ya, seperti ini. Tetapi jika A ini sama dengan, jika nilai A di sini lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Di sini nilai A itu sama dengan 1 kan? Berarti lebih besar 0. Paham ini? Jadi untuk mengetahui apakah parabola terbuka ke atas atau ke bawah. Jika nilai A lebih besar 0, parabola terbuka ke bawah. Ini simbol apa ini? Simbol lebih besar kan? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jika Anda putar arah jarum jam, biar gampang, karena hidup itu sudah susah. Anda putar arah jarum jam. Anda putar, maka bentuknya seperti ini kan? Itu biar gampang untuk memahami apakah terbuka ke atas atau ke bawah. Jika nilai A ini lebih kecil dari 0, Anda putar arah jarum jam. Si arah jarum. Peredina, ngantuk ya? Malam minggu nanti kok ngantuk? Enggak, Pak. Enggak ngantuk, Pak. Enggak, ya saya tanya Perenita, dia ngantuk. Nah, Apa? jika Anda putar arah jarum jam, maka bentuknya seperti ini. Maka parabola terbuka ke bawah. Jadi, saya ulangi. Biar gampang, karena hidup itu sudah susah. Jika nilai A di sini lebih besar 0, maka parabola terbuka ke bawah. Jika lebih kecil dari 0, maka lebih kecil ya, Anda putar ini searah jarum jam. Terbuka ke bawah. Jika nilai A ini sama dengan 0, Peredina, ini A sama dengan 0. Perenita, jika ini sama dengan 0, maka parabolanya gimana? Terbuka ke atas. Saya ulangi. Jika nilai A lebih besar 0, ya, jika nilai A di sini lebih besar 0, ini parabola terbuka ke atas. Anda putar si arah jarum jam. Seperti ini dia kan? Ya kan? Jika A lebih kecil dari 0, maka Anda putar si arah jarum jam, maka terbuka ke bawah. Sekarang Perenita, jika A sama dengan 0, maka bentuknya gimana? Tidak ada bentuknya, Pak, karena dia fungsi linier. Bisa kurang kuat, Dek? Suara kurang kuat? Tidak ada bentuknya, Pak, karena dia fungsi linier, bukan Nah, bagus. bentuk Jika non-linier. ini A sama dengan 0, dia tidak memiliki bentuk parabola. Dia berbentuk garis lurus karena sudah menjadi fungsi linier. Ini 0 ini. Ini sudah fungsi linier. Ya, oke. Jadi maka dengan demikian, dengan cara yang sama, ya, di sini nilai A ini lebih kecil dari 0 ini kan? Lebih kecil 0 karena min. Lebih kecil 0 berarti parabola terbuka ke bawah. Ya. Nah. Sekarang sumbu simetris ya. Ini sumbu simetris. Saya ulangi. Jika ini parabola terbuka ke atas, Anda sudah tahu apakah terbuka ke atas atau ke bawah, Anda lihat dari nilai A. Untuk mengetahui sumbu simetris, ini sumbu simetris ya. Sumbu simetris ini dari persamaan ini. Maka untuk mengetahui nilai sumbu simetris di sini apakah ini 7 atau 6 atau apa, dilihat dari
min B per 2A. Jika di sini misalkan 3, maka nilai B itu menjadi min 3. Dibagi dengan 2 dikali A di sini. Nah, ini persamaan. Maka min B per 2A untuk mencari sumbu simetris ini itu sama dengan ini minus. Ya. Nilai B itu di sini adalah min 8. Ya, saya ulangi. Nilai B di sini adalah minus 8. Ini minus 8 ya, ini. Inilah nilai B. Sementara tadi rumus minus B. Ini minus. Karena ini minus, dikali dia. Minus dikali minus adalah positif. Ya. Maka dengan demikian, ini menjadi 8. A di sini adalah 1. Maka 2 kali 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka itu artinya nilai ini adalah 4. Ya, nilai di sini. Sumbu simetris ini memiliki nilai angka 4. Oke, sampai sini paham, Dek? Paham. Paham, Pak. Nah, tadi saya katakan ya, mencari sumbu simetris Anda sudah tahu. Untuk mencari apakah parabola terbuka ke atas atau ke bawah Anda sudah tahu. Sekarang, titik optimum itu ada 2, bisa maksimum, bisa minimum. Ya, bisa maksimum, bisa minimum. Pada kasus di sini adalah yang minimum, ini. Ya, pada kasus di sini, ini sumbu simetris yang memotong ini. Nah, kemudian ini titik optimum. Nah, ini maksimum, ini minimum ya. Nah, ini sumbu simetris. Nah, perhatikan. Untuk mencari nilai X ini tadi, nilai X ini ya, nilai X ini itu Anda dapat dari sini, min B per 2A sumbu simetris. Untuk mencari nilai Y di sini atau di sini, yang ini, untuk mencari yang ini sama mencari ini, itu Anda dapat dari B pangkat 2 dikurang 4AC dibagi 4A. Ya. Ini minus ya. Nah, ini yang ini rumus ya. Ini rumus, saya ulangi. Untuk mencari titik ordinat ini. Titik ordinat di sini. Nilai sumbu horizontal itu adalah X. Ini X. Ini adalah sumbu simetris. Itu Anda dapat ini. Sementara nilai sumbu vertikal itu, yang ini, Y ini, dicari dengan ini. Persamaan ini. Sehingga titik ordinat itu nanti ini dengan ini. Nah, jadi titik ordinat itu kan X titik koma Y, X itu yang ini, Y itu adalah yang ini. Min B pangkat 2 dikurang 4AC dikurang 4A. Maka dengan demikian, ya, sama di sini, nilai X ini didapat dari sini, sumbu simetris, nilai Y ini didapat dari sini. Ya, tolong perhatikan ini minus ya, min. Oke. Contoh ya. Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 8X. X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 12. Nah, sekarang Cute Nurul Ajija. Dek, siapa di sini yang marga Tarigan? Marga Tarigan. Dia kemarin saya lihat ada agak aneh. Tarigan, siapa di sini namanya? Saya, Pak. Ada? Ada, Dek? Ada, Pak. Saya, Pak. Yang mana orangnya? Mana orangnya, Dek? Mana orang? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Oh, ini ya. Ipana Kristin Borutarigan ya. Nah, ini kemarin setting saya. Oke, oh, Melianti Centuri. Oke. Perhatikan ya. Ipana Kristina Tarigan. Melianti Krishna, perhatikan ya. Ini juga si Melianti langsung ingat saya yang ini. Yang karakternya kurang bagus ya. Saya ingat betul ini. Kalian berdua. Ipana sama Melianti.
Ya, Ipana, Milianti perhatikan. Ipana, nilai A berapa di sini Ipana? Nilai A 12, Pak. Ipana, bisa suara agak kuat, Dek? Kamu kan orang Karok, suara kan bisa kuat kan? Iya, Pak. Ya, nilai A berapa di sini, Dek? Nilai A 12, Pak. A 12. Iya. Nilai B Nilai berapa? 8, Pak. 8. A 12, B 8. Nilai C CX2, Pak. C berapa? X kuadrat. X kuadrat. Iya, Pak. Oke. Melianti Kristina Sianturi yang tidak punya etika, meninggalkan grup tanpa pamit. Nilai A berapa di sini? Melianti. 1.